rendah hati ya, merasa orang lain lebih mulia, itu tawadu. Wa taqaddama tafsirul kibr wa adamul tawadu yuaddi ilal baghi. Dan orang yang tidak tawadu itu biasanya bersikap apa? Bagi, melampaui batas terhadap orang lain, mendolimi hak orang lain, itu baghyu, mirip dengan adzulmu, kedoliman. Li'annahu yara li nafsihi maziyah. Kenapa bisa bersikap bagi? Karena dia melihat dirinya memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan daripada orang lain, sehingga bersikap melampaui batas terhadap orang lain dengan ucapannya maupun perbuatannya. Jadi orang merasa lebih itu begitu ya, merasa bangga diri, merasa lebih, akhirnya melanggar hak orang lain. Wa yafkharu alaihi wa yazdarihi, dia bangga kepada orang lain kemudian meremehkannya. Wal baghyu wal fakhru madmumani, sikap melampaui batas atau kedoliman dan kebanggaan itu perkara yang tercela dua-duanya. Diriwayatkan dalam hadis dari surah diriwayatkan di dalam hadis tentang cepatnya hukuman bagi orang yang melakukan bagi. Di antaranya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dambin ajdaru aw ahaqqu min an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya. Tidak ada satu dosa pun yang lebih layak atau lebih berhak untuk disegerakan oleh Allah bagi pelakunya hukuman di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, bersama apa yang Allah simpan baginya di akhirat. Jadi bukan berarti di akhirat nggak ada, di akhirat masih ada hukumannya, tapi sebagian hukumannya disegerakan di dunia. Tidak ada yang lebih layak dan lebih berhak untuk dihukum di dunia daripada minal baghi, daripada bagi. Jadi bagi atau kedoliman terhadap orang lain itu adalah dosa yang paling cepat mendapatkan balasan di dunia. Maka hati-hati jangan mendolimi orang lain. Kalau orang kafir menyebutnya hukum karma gitu. Kalau kita hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ini hukum Allah. Jadi karma ini siapa saya juga nggak tahu. Yang jelas ini adalah hukum Allah. Kalau ada orang dolim kepada orang lain, Allah akan segera menghukumnya di dunia sebelum di akhirat. Kedoliman wa qati'atir rahim, dan memutus rahim. Ya, ini juga cepat hukumannya di dunia. Terutama rahim yang paling dekat yaitu ibu. Orang yang durhaka kepada ibu itu hidupnya pasti sengsara, pasti di dunia udah sengsara, apalagi di akhirat nanti masuk neraka. Kemudian yang memutus rahim dengan kerabat, kakak, adik, saudara, sepupu, paman, bibi dan sebagainya, nggak mau silaturahim, nggak mau menyambung rahim, nggak menyambung kekerabatan, maka biasanya hidupnya itu di dunia sudah sengsara, banyak penderitaan. Itu hukuman di dunia. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan keduanya mensahihkannya, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Laisa syai'un mimma nusiyallahu bihi, dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan tidaklah sesuatu dari apa yang Allah dimaksiati dengannya, wa asra'u uqubatan minal baghi, yang lebih cepat hukumannya daripada bagi, kedoliman. Hati-hati dari melanggar hak orang lain, itu paling cepat balasannya di dunia. Melanggar hak itu macam-macam, bisa hak berupa harta, bisa berupa fisik, bisa berupa kehormatan. Ya. Jadi melanggar harta orang, mencuri, menipu, menyakiti dan sebagainya, itu cepat dibalas di dunia. Demikian juga merampas harta, mengambil harta tanpa hak, ini juga cepat hukumannya di dunia. Kemudian kehormatan, menggunjing, mencemarkan nama baik dan sebagainya, itu juga cepat hukumannya di dunia. Hadis berikutnya, hadis yang ke 10 dan 11 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, man radda ala irdi akhihi, siapa yang membantah, menolak atau melindungi melindungi kehormatan saudaranya,
membela ya, membela lipas, membela kehormatan saudaranya bil ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya itu ya, secara gaib itu tanpa sepengetahuannya. Raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Allah akan tolak dari wajahnya api neraka pada hari kiamat. Jadi wajahnya tidak tersentuh neraka. Sebabnya apa? Dia melindungi kehormatan saudaranya. Jadi gimana caranya? Kalau ada saudara kita digunjing orang, kita bela. Jangan menggunjing, jangan ghibah. Jadi begitu. Itu namanya apa? Melindungi kehormatan saudara, membela kehormatan saudara. Allah akan lindungi wajah kita dari api neraka. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Kemudian hadis yang ke-11-nya wali Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad dari hadis Asma binti Yazid nahwuhu semisal dengan hadis ini. Di dalam dua hadis itu terdapat dalil atas keutamaan membela atau membantah orang yang melakukan ghibah terhadap saudaranya. Di sisi dia bahwa wajib, makanya hukumnya adalah wajib. Membantah kehormatan saudara atau membela kehormatan saudara ini hukumnya wajib. Lianahu min babil ingkaril mungkar, karena ini termasuk kategori apa? Mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran itu hukumnya wajib. Al-ingkar lil mungkar. Walida waradal wa'id ala tarkihi, maka ada ancaman kalau meninggalkannya. Sesuatu kalau ditinggalkan mendatangkan ancaman itu berarti wajib hukumnya. Kama akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Abi Dunya. Ma min muslim yakhdulu imra'an, tidaklah seorang muslim menelantarkan seseorang musliman yang muslim juga, jadi nggak dibela gitu, nggak membelanya. Fi maudhi'in tuntahaku fihi hurmatuhu, di saat dirampas atau dilanggar kehormatannya, wa yuntaqasu min irdihi, dan dilecehkan kehormatannya, illa khadalahullah, kecuali Allah akan terlantarkan dia fi mautinin, di satu tempat, yuhibbu fihi nusratahu, padahal dia ingin ditolong. Saat ingin ditolong malah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman bagi orang yang tidak membela kehormatan saudaranya. Makanya hati-hati. Ya, dosa itu gampang sekali terjadi. Hanya sekedar diam saja dosa gitu. Diamnya kenapa? Diamnya tidak membela kehormatan saudara. Kehormatan saudara digunjing, kita diam aja. Kita nggak gunjing, cuma dengar tapi diam aja. Itu dosa sudah. Apalagi ikut menggunjing. Mendiamkan kemungkaran saja ancamannya berat ya. Yaitu ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia butuh pertolongan. Bagaimana dengan orang yang melakukan? Bagaimana dengan orang yang bagi tadi, melanggar kehormatan orang lain, yang membiarkan saja ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya dosa-dosa. Kemudian wa ma min muslim yansuru imra'an musliman, tidaklah seorang muslim menolong saudaranya muslim fi maudhi'in yuntaqasu fihi, di saat dilecehkan pada saat itu, min irdihi, dari kehormatannya, wa yantahaku fihi min hurmatihi, kemudian dilanggar kehormatannya, jadi dia membela sekarang, illa nasarahullahu fi mautinin, kecuali, jadi tidaklah melakukan itu kecuali Allah akan menolongnya di saat yuhibbu fi nusratahu, dia ingin ditolong. Di saat ingin ditolong Allah menolong. Nah, ini keutamaan apa? Membela kehormatan muslim. Wa akhraja Abu Syekh mengeluarkan hadis, man radda an irdi akhihi, siapa yang menepis, membantah dari kehormatan saudaranya, raddallahu anhu nar yaumal qiyamah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah membaca firman Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah
wajib atas kami membela orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu akan membela orang beriman. Di antara orang beriman adalah apa? Orang yang membela kehormatan saudaranya. Wa akhraja Abu Dawud wa Abu Shaykh aidan man hama irda akhihi, siapa yang melindungi kehormatan saudaranya fid dunya, di dunia, ba'atsallahu lahu malakan, Allah akan kirim kepadanya malaikat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yahmihi minan nar, yang melindunginya dari neraka. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membentengi dirinya dari neraka. Kemudian Al-Asbahani meriwayatkan min maniktiba indahu, siapa yang digibah di sisinya, akhuhu, saudaranya. Jadi siapa yang saudaranya digibah di sisinya, fastata'a nusratahu, kemudian dia mampu untuk membelanya, nasarahullahu fi fanasarahu, kemudian dia menolongnya, nasarahullahu fi dunya wal akhirah, pasti Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Wa in lam yansurhu adallahullahu fi dunya wal akhirah, kalau dia tidak menolongnya, Allah akan hinakan dia di dunia dan akhirat. Ketika ada ancaman berarti menunjukkan perkara itu apa hukumnya? Wajib melakukannya. Ketika meninggalkan ada ancaman, maka melakukannya hukumnya wajib. Bal warada fil hadis, bahkan terdapat dalam hadis, anna al-mustami' lil ghibah, bahwa pendengar ghibah, ahadul mughtabin, adalah salah satu dari dua orang yang berghibah. Ghibah itu ada mulut, ada telinga. Kalau mulut doang nggak terjadi ghibah. Maka orang yang hanya menyiapkan telinga itu sama dosanya dengan orang yang bercerita, yang menghibah. Faman hadarahu al-ghibah, siapa yang didatangi ghibah, wajib alaih ahadu umurin, maka wajib atasnya satu dari beberapa perkara. Yang pertama, ar-raddu an irdi akhihi, membela kehormatan saudaranya, walau bi ikhraji man igtaba ila haditsin akhar, walaupun dengan mengeluarkan orang yang menghibah tadi dari kepada pembicaraan lain. Dah, jangan ngomong itu, bahas yang lain. Awil qiyamu an mauqifi al-ghibah, kalau nggak mampu begitu, dia berdiri pergi meninggalkan tempat ghibah tadi. Kemudian yang ketiga, awil ingkaru bil qalbi, atau mengingkari dengan hati. Nggak bisa mengingkari dengan lisan, nggak bisa meninggalkan, hatinya minimal mengingkari dengan apa? Membenci. Ya, hatinya harus membenci. Ketika hatinya suka, maka termasuk orang yang menghibah, orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Awil karahatu lil qauli, atau membenci perkataannya. Bahkan ada ba'dul ulama, sebagian ulama menganggap as-sukuta, diam, termasuk kabiroh, dosa besar. Ya, mendiamkan ghibah ini dosa besar. Kenapa? Liwrudi hadzal wa'id, karena datangnya ancaman ini, walidukhulihi fi wa'idin man lam yughayyir al-munkar, dan juga masuk ke dalam ancaman bagi orang yang tidak merubah kemungkaran. Pertama, dosa ikut ghibah. Kedua, dosa tidak mengingkari kemungkaran. Wali'annahu ahadul mughtabin, dikarenakan dia juga salah satu dari dua orang yang berghibah secara hukum. Wa lam yakun mughtaban syar'an wa lughatan, meskipun secara bahasa atau secara syar'i dia tidak melakukan pembicaraan, nggak ngomong gitu. Tapi dalam hukum Islam dikategorikan seperti yang ngomong. Hadis berikutnya, hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasad sadaqatun min malin, sedekah tidak pernah mengurangi harta.
secara hakiki maksudnya. Secara nominal mungkin berkurang, tapi hakikatnya tidak. Wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak menambahi seorang hamba karena memaafkan kecuali keperkasaan. Jadi siapa yang memaafkan ditambah perkasa oleh Allah. Siapa yang memperbanyak memaafkan maka keperkasaannya semakin tinggi. Allah akan tambahkan izzah, keperkasaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah, dan tidaklah rendah hati seseorang karena Allah illa rafa'ahu Allah taala, kecuali Allah akan angkat. Jadi bukan dia repot-repot mengangkat diri, tapi justru Allah yang akan mengangkatnya. Gimana biar Allah mengangkat derajat kita? Caranya kita merendah. Jadi justru kalau kita merendah Allah angkat, kalau kita meninggi Allah rendahkan. Alhamdulillah min dzalik. Para ulama menafsirkan tentang tidak berkurangnya fassarul ulama ada munaksi. Ulama mengatakan tidak berkurang, maksudnya apa sih? Tidak berkurang yang mana? Oh ya, tidak mengurangi harta tadi ya. Ulama menafsirkan tidak berkurang itu dengan dua makna. Yang pertama, anahu yubariku lahu fihi. Hartanya menjadi berkah, maka tidak berkurang. Berkah berarti kebaikannya yang bertambah ya. Nominal berkurang tapi kebaikannya bertambah. Wa yadfa'u anhu al-afat. Kemudian gara-gara berkah ditolak darinya kerusakan. Jadi orang yang rajin sedekah misalnya panennya pun bagus gitu. Karena ditolak oleh Allah dari berbagai kerusakan, hama dan sebagainya. Fa yujbaru naksus surati bil barakah al khafiyah. Maka dipaksa berkurang secara bentuk dengan berkah yang tersembunyi. Bukan dipaksa, ditambal. Maka berkurangnya bentuk, berkurangnya secara nominal itu ditambal dengan apa? Keberkahan yang tersembunyi. Jadi dengan begitu seperti tidak berkurang. Jadi sedekah tidak mengurangi harta. Kenapa? Karena hartanya menjadi berkah. Kebaikannya menjadi lebih besar. Tadinya harta kalau tidak disedekahkan, dia kebaikannya cuma di dunia. Kita makan, kita pakai, kita tempati dan sebagainya. Tapi ketika disedekahkan, kebaikannya nanti sampai akhirat. Nah itu tentu namanya apa? Lebih besar, berkembang. Jadi sedekah tidak mengurangi harta, tapi malah mengembangkan harta. Kemudian makna yang kedua, anau yasulu bithawabil hasil manis sadaqah jubranu naksi ainiha, yaitu dihasilkan dengan pahala dari sedekah itu tambalan kekurangan bendanya. Nah itu kalau ini dari segi pahala, kalau tadi dari segi berkah, dan berkah pun pahala sebenarnya ya. Jadi pahalanya itu menutupi berkurangnya harta, sehingga hakikatnya harta itu nggak berkurang. Jadi diganti dengan pahala, dan pahala lebih besar daripada nilai harta di dunia. Ya intinya nggak ada berkurang harta kita ya ketika kita bersedekah. Karena diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lebih besar pahalanya daripada manfaat harta itu di dunia. Mungkin harta itu kalau dibelikan di dunia cuma bisa beli makanan, sekali makan kenyang, habis jadi kotoran. Tapi kalau disedekahkan, itu pasti nilainya nggak cuma seperti makanan yang kita makan, karena itu mungkin jadi makanan di akhirat, dan makanan akhirat jauh lebih lezat daripada makanan di dunia. Nah itulah hakikat dari sedekah tidak mengurangi harta. Jangan dipahami tidak mengurangi harta nominalnya ya, nominal tetap berkurang. Cuma pahala diganti pahala sehingga seperti tidak berkurang. Atau berkah tadi yang pertama, kebaikannya makin besar. Dan berkah yang paling tinggi adalah pahala. Kemudian faka'anna shadaqah lam yungkis al-mal. Seakan-akan sedekah tidak tungkis, tidak mengurangi harta, karena Allah menulis dari sedekah tersebut
berlipat ganda dari kebaikan sampai 10 kali lipat bahkan lebih dari itu. Ya sudah, makin besar memang. Tadinya sedekah 1 biji padi misalnya, ternyata 1 biji itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Baqarah seperti apa? 700 biji. Dari 1 biji bisa memunculkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 butir. Berarti menjadi 700. Itu sedekah 1 biji ya. Gimana dengan sedekah 1 biji emas? Ya, itulah kelebihan dari sedekah. Menjadi pahala yang sangat besar. Kultu aku katakan wal makna salis. Ada makna yang ketiga kata Imam As-San'ani. Tadi 2 ini dari ulama yang lain. Anau yakhlufuhullahu ta'ala bi'iwadin. Artinya Allah akan menggantikannya dengan ganti yadharu bihi adamu naqsil mal, yang nampak dengannya hartanya seperti tidak berkurang. Allah ganti. Bal rubbama zadathu, bahkan bisa jadi lebih bertambah daripada harta sebelumnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Surat Saba ayat 39. Ini penting ini ayat ini ya. Saba 39 biar kita tidak ragu untuk berinfak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dialah Allah yang menggantikannya. Wa huwa mujarradun mahsusun. Mujarrabun mahsusun. Dan ini adalah perkara yang teruji, terbukti, syarat ujian sudah terjadi, mahsus, bisa dilihat, bisa disaksikan. Kenyataan orang yang rajin sedekah makin kaya. Berarti ada penggantian di dunia, ada. Walaupun pahala di akhirat jauh lebih besar. Tapi di dunia pun dapat percikannya gitu. Masya Allah, itulah kemurahan Allah Ta'ala kepada orang yang dermawan. Orang yang pelit makin miskin. Orang yang pelit itu rajin menabung. Rajin menabung pangkal kaya. Kaya apanya? Miskin sebenarnya. Justru yang dalam Islam sedekah pangkal kaya. Sedekah pangkal kaya. Tapi jangan sampai kita sedekah niatnya kaya, nggak boleh. Sedekah niatnya untuk mengembangkan harta, nggak boleh. Jadi fokus niatnya apa? Cari pahala agar berkah, ya. Walaupun nanti ada keinginan juga di dunia itu sampingan. Tapi jangan sampai menjadi tujuan utama, ya. Sampingan, mudah-mudahan bisnis makin lancar. Tidak masalah sambil berdoa juga. Karena sedekah itu amal soleh. Dengan amal soleh kita berdoa, bertawasul dengan amal soleh itu, maka doa menjadi mustajab. Begitu. Jadi jangan berniat utama untuk diganti di dunia. Ini salah ya. Seperti itu yang Ustadz suka nyaranin sedekah ya. Itu pahalanya dunia doang itu, naudzubillah min dzalik. Ini bahaya itu. Itu enggak diajarkan dalam Islam begitu ya. Menghilangkan keikhlasan. Kalau orang sedekah niatnya hanya dunia, keuntungan dunia, itu berarti tidak ikhlas. Karena ikhlas itu artinya apa? Berharap ridho Allah semata. Ikhlas itu berharap pahala dari Allah semata, bukan dunia. Kemudian wa fi qoulihi, dalam sabda Nabi, mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Ini adalah motivasi untuk memaafkan dari orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Wa adami mujazatihi, dan tidak membalasnya ala isaatihi, atas perbuatan buruknya. Wa in kanat jaizah, walaupun boleh, membalas itu boleh, setimpal tapi adil. Tapi karena dia memaafkan, pahalanya lebih besar, ya. Kalau membalas cuma dapat kepuasan di dunia, puas sementara. Puas saya udah balas gitu kan. Apalagi membalasnya lebih kejam, lebih puas lagi. Nah, ini dolim. Naudzubillah min dzalik. Kepuasan di dunia, kesengsaraan di akhirat. Jadi walaupun boleh membalas timpal ya, Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah."
Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat islah, memperbaiki, maka pahalanya atas Allah. Kata ulama, kata-kata pahalanya atas Allah ini menunjukkan pahalanya tak terbatas. Jadi salah satu atau salah dua dari amal yang kalau dilakukan pahalanya tanpa batas itu memaafkan dan islah, memperbaiki hubungan. Kata Syekhul Islam, memaafkan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak bisa memaafkan ya udah balas boleh, tapi setimpal. Tapi dianjurkan untuk memaafkan, pahalanya besar. Adapun islah hukumnya wajib. Islah itu memperbaiki. Maksudnya gini, kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian kita maafkan. Besok diulang lagi, maafkan lagi, diulang lagi, maafkan lagi. Nggak akan pernah berhenti, bahkan makin lama makin parah. Itu berarti kita tidak berbuat islah. Maka memaafkan di sini berdampak kepada kerusakan. Karena mengulangi perbuatan itu kerusakan. Maka ini berarti melanggar kewajiban. Islah hukumnya wajib. Sementara memaafkan hukumnya sunnah. Maka islah lebih didahulukan daripada memaafkan. Kalau memaafkan tidak mendatangkan perbaikan, islah. Jadi harus ada perbaikan. Maka hukumlah seseorang, hukumlah anak kita, jangan dimaafkan terus. Ketika dimaafkan makin parah kesalahannya. Hukum. Nah, menghukum orang ini termasuk islah, memperbaiki. Dan niatkan ketika menghukum bukan balas dendam ya. Menghukum itu niatkan untuk apa? Memperbaiki keadaan. Biar orang itu menjadi lebih baik. Biar jera terhadap perbuatan buruknya dan sebagainya. Kalau nggak ada niat itu berarti bisa balas dendam namanya. Dan itu haram. Wafi dan dalam hadis itu terdapat pelajaran an yaj'alallahu ta'ala lil 'afi 'izzan, yaitu Allah akan menjadikan bagi orang yang memaafkan keperkasaan. Jadi orang itu lebih perkasa, lebih berwibawa ketika dia pandai memaafkan. Kalau orang dikit-dikit balas ini hina ya, rendah. Orang yang mulia, orang yang punya keperkasaan adalah orang yang pandai memaafkan. Wa'adomatan dan keagungan itu anugerah dari Allah fil qulubi, di dalam hati-hati manusia. Orang itu semakin salut gitu. Wih, luar biasa, Masya Allah. Orang yang berwibawa gitu, tidak membalas. Li'annahu bil intisafi yudhannu annahu yu'addamu wa yusanu janibuhu wa yuhabu. Karena dia dengan intisaf itu membalas ya, membalas yang setimpal. Yudhannu annahu yu'addamu, dia menyangka dia diagungkan, wa yusanu janibuhu wa yuhabu, dia dilindungi dirinya dan dianggap hebat gitu dengan membalas. Wa yudhannu annal igda wal afwa la yuhassilu dzalik, dan dia mengira bahwa melupakan kesalahan orang atau memaafkan itu tidak menghasilkan keperkasaan. Itu persangkaan sebagian orang. Perkasa itu kalau bisa membalas itu perkasa. Enggak, kalau Islam enggak. Perkasa justru tidak membalas. Makanya Nabi juga mengatakan laisa syadidu bisura'ah. Orang kuat itu bukan yang jago gulat, tapi orang yang kuat adalah yang menguasai nafsunya ketika marah. Jadi enggak gampang membalas. Itulah orang kuat. Itulah orang perkasa justru. Mampu membalas tapi tidak membalas, itulah orang perkasa. Fa'akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu yuzdadu bil 'afwi 'izzan. Maka Nabi menghabarkan bahwa dengan memaafkan justru bertambah keperkasaan, tidak seperti persangkaan kebanyakan orang. Sebagian mengira memaafkan itu lemah ya. Iya, kalau orang itu lemah nggak bisa membalas, itu lemah. Tapi ini mampu membalas, cuma dia memilih memaafkan, itulah perkasa. Kemudian dalam perkataan Nabi wa matawadda'a ahadun lillahi, yaitu li ajli ma'adahullah. Lillah maksudnya dalam rangka meraih apa yang Allah janjikan dari pahala bagi orang yang bertawadu. Maka siapa tawadu yang begitu, tidaklah melakukan tawadu begitu kecuali Allah akan angkat derajatnya, kedudukannya. Dalilun ala anna tawadu, ini dalil bahwa tawadu sababun lirif'ati, adalah sebab ketinggian fiddaraini, dunia dan akhirat. Jadi Allah angkat dunia dan akhirat itu. Itulah indahnya apa?
tawadu. Rendah hati justru malah tinggi, tinggi hati malah rendah. Ini namanya hukuman kebalikan dari perbuatan. Perbuatannya meninggi, hukumannya malah rendah. Perbuatannya merendah, hukumannya balasannya malah tinggi. Kemudian wafil hadis, dalam hadis itu juga terdapat motivasi untuk sodakoh, untuk memaafkan dan tawadu. Jadi 3 ini dimotivasi ya, sodakoh, memaafkan dan tawadu. Ini akhlak mulia semua. Wadi min ummahati makarimil akhlak. Ini induknya akhlak mulia ya. Sodakoh, kedermawanan, kemudian memaafkan, tidak gampang membalas, tidak gampang marah. Kemudian apa? Tawadu, rendah hati. Ini 3 pokok akhlak mulia. 3 pilar akhlak mulia. Kemudian hadis yang ke-13 dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Dalam riwayat lain disebutkan atau dalam hadis lain disebutkan, berilah salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Nah, ini namanya menebar salam. Jadi menebar salam itu tidak khusus yang kita kenal. Dan jangan sampai sudah kenal malah nggak salam ya. Jadi salam kepada semuanya. Afsu salam, sebarkan salam kepada semuanya. Wasilul arham, dan sambunglah rahim, kekerabatan. Jangan putus persaudaraan dengan keluarga. Wat'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang butuh makan, miskin dan sebagainya. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sementara manusia tidur, tahajud. Maka hadiahnya apa? Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Hadisnya riwayat Abdullah bin Salam ya. Dan akhirnya dapat salam, masuk surga dengan salam, selamat. Jadi salam semua ya. Sahabatnya Abdullah bin Salam, hadisnya nyuruh nyebarin salam, kemudian pahalanya nanti masuk surga dengan salam. Salam semua. Ada berapa amal di sini? Menebar salam, ini menebarkan kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Kemudian menyambung rahim, memberi makan, dan apa? Salat malam. Menebar salam, menyambung rahim, memberi makan, dan sholat malam. Maka masuk surga dengan selamat. Al-ifsya secara lugatan, secara bahasa adalah al-idhar, menampakkan salam, menebarkan salam. Yang dimaksud adalah nasyrul salam, nasyrus salam, menebarkan salam, ala man ya'rifu wa ala man la ya'rifu. Ya'rifu, kepada yang dia kenal dan yang dia tidak kenal. Asy-Syaikhani mengeluarkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala nabiyya, bahwa ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, Islam mana yang terbaik? Kata Rasul, tud'imut ta'am, kamu beri makan, wa taqra'us salam, kamu membacakan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, pada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Itu namanya apa? Islam yang terbaik. Memberi makan, ini kedermawanan, dan menebar salam. Ini juga kedermawanan hati ya. Ada kedermawanan harta, ada kedermawanan hati, tulisan. Wala budda fis salami an yakuna bilafdin musmi'. Hendaknya di dalam salam itu dengan lafaz yang bisa didengar. Liman yaruddu alaihi, didengar oleh orang yang akan menjawabnya. Waqad akhrajal Bukhari fi al-Adabil Mufrad. Imam Bukhari menyebutkan dalam Adabul Mufrad dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza sallamta fasmi, kalau kamu beri salam maka perdengarkan, jangan lirih. Fa innaha tahiyyatun min indillah, karena itu adalah penghormatan dari sisi Allah.
An-Nawawi rahimahullah taala berkata, aqalluhu an yarfa'a sautahu, paling minimal mengangkat suaranya bihaitsu yasma'ul musallim alaihi, ya, mengangkat suaranya sampai orang yang memberi salam itu mendengar sendiri gitu. Afwan, yang menerima salam itu mendengar. Sampai orang yang menerima salam itu mendengar. Fa'in lam yasma'hu, kalau dia tidak mendengar, lam yakun atiyan bisunnah, berarti dia tidak mendatangkan as-sunnah. Merasa salam, tapi gak ada yang dengar. Salamnya dalam hati. Nah, ini bukan salam. Bukan menebarkan salam. Jadi bukan termasuk sunnah menebarkan salam ketika orang nggak ada yang dengar salamnya. Fa'in syakka istadharo. Kalau dia ragu, dia minta diperjelas lagi. Wa in dakhala makanan fihi aiqadun wa niyamun, kalau masuk ke suatu tempat di dalamnya ada orang yang bangun dan tidur, fasunnah kama tsabata, maka yang disunahkan sebagaimana telah berlalu dalam Sahih Muslim dari Al-Miqdad. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u minal lail, Rasulullah datang di malam hari, wa yusallimu tasliman, maka belum beri salam, la yuqiduna iman, yang tidak mengagetkan orang tidur, wa yusmi'ul yaqdan, dan bisa didengar oleh orang yang terjaga. Jadi begitulah pertengahan. Fa'in laqiya jama'atan yusallim, kalau menjumpai sekelompok orang, maka berilah salam kepada mereka semuanya. Wa yukrahu an yakhussa ahadahum bisalam, dan dimakruhkan untuk mengkhususkan kepada salah seorang dari mereka dengan salam. Jangan dikhususkan untuk semua. Li'annahu yuwallidu al-wahsyah, karena ini bisa melahirkan apa? Kerenggangan. Wa masyru'iyatu salam li jalbi tahabi wal ulfah, dan disyariatkannya salam untuk meraih cinta dan keakraban, kedekatan. Faqad akhraja Muslim min hadithi Abi Hurairah marfu'an, ala adulukum ala ma tahabbuna bihi, maukah aku tunjukkan pada kalian kepada apa yang kalian bisa saling mencintai dengannya. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Wa yushra'u salamu inda al-qiyam, disyariatkan salam ketika berdiri, minal mauqif, dari tempat wukuf, berdiri dari tempatnya gitu, tempat berdiri atau tempat duduk. Kama yusra'u inda dukhuli, sebagaimana disyariatkan ketika masuk. Lima akhrajahu an-Nasa'i, seperti yang dikeluarkan oleh an-Nasa'i dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Idza qa'ada ahadukum, jika duduk salah seorang dari kalian, falyusallim, maka hendaknya salam. Wa idza qama, kalau dia mau berdiri, falyusallim, maka salam juga. Walaisatal ula ahaqqu minal akhirah, yang pertama tadi tidak lebih utama daripada yang belakangan. Artinya sama-sama utama. Salam ketika masuk majelis dan salam ketika mau keluar dari majelis, itu sama-sama diperintahkan, dianjurkan. Wa tukrahu au tuhramu, dimakruhkan atau bahkan diharamkan al-isaratu bil yadi wa ra'si, memberi isyarat dengan tangan dan kepala. Dada, ngangguk-ngangguk, itu dilarang ya. Kalau itu dijadikan sebagai ganti dari salam. Kemudian lima akhrajahu an-Nasa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang bagus dari Jabir marfu'an, hadisnya marfu'. La tusallimu taslimal yahud, jangan kalian beri salam seperti Yahud. Fa inna taslimahum, karena salamnya mereka birru'usi wal akuffa wal akufi, dengan kepala dan telapak tangan.
Jadi hati-hati, jangan beri isyarat dengan tangan. Ini Yahud. Kepala juga ngangguk-ngangguk, ini Yahud. Nggak. Memberi salam dengan kata-kata senyuman, biar enggak terjerumus ke dalam mengangguk, mengangkat kepala. Assalamualaikum. Angkat kepala. Sama-sama gerakan kepala gitu. Tapi kalau menunduk nggak boleh, mengangkat boleh. Dan mengangkat ini bukan sombong, bukan. Yang penting salam dan senyum. Salam, senyum, sapa gitu. Ila annahu yustasna min dalik, hanya saja dikecualikan dari itu hala sholat, ketika sholat. Faqad waradat ahadits, ketika sholat ada hadis ya khusus. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang salam, salam ke kita boleh. Orang sedang sholat disalami boleh. Assalamualaikum. Maka kita isyarat pakai tangan. Kita nggak boleh bilang waalaikumsalam. Kalau kita bilang waalaikumsalam batal sholatnya ya. Karena bercakap dengan manusia itu batal. Jadi jawabnya dengan tangan. Karena yaruddu ala man yusallim. Rasulullah itu menjawab kepada orang yang salam kepada beliau, sementara beliau sedang sholat dengan isyarah, dengan tangan. Wa qad qaddamna tahqiqa dzalika fi syarhil hadis. Dan kami telah sebutkan ya tahqiq dari syarah hadis itu. Dan dalam hadis, dalam penjabaran hadis yang ke-20 dari bab syarat-syarat sholat di juz yang pertama. Wa juwizat al-isyarah bisalam, dan dibolehkan isyarat dengan salam ala man ba'uda an sima'i lafzi salam, bagi orang yang jauh nggak bisa mendengar lafaz. Jadi orang jauh kita salam tuh, assalamualaikum, jauh boleh pakai tangan, tapi lisan tetap bilang. Karena kalau teriak juga saking jauhnya nggak dengar gitu, nggak boleh juga teriak-teriak. Kemudian berkata Ibnu Daqiqil Aid, waqad yastadillu bil amr bi ifsya'i salam. Kadang didalili dengan perintah untuk menebar salam, man qala bi wujubil ibtida. Ya, ada orang yang berdalil dengan ini tentang apa? Dipakai untuk berdalil tentang wajibnya memulai salam. Karena perintah menebar salam berarti memulai salam hukumnya wajib, begitu kata mereka. Wa yuraddu alaihi, dan dibantah annahu law kana al-ibtida, seandainya memulai adalah fardhu ainin, hukumnya fardhu ain ala kulli ahad, atas setiap orang, kana fihi harajun wa masyaqqah. Berarti di situ ada kesulitan ya, keberatan kaum muslimin kalau itu wajib, banyak orang dosa nanti. Wa syari'atu ala takhfif wa taisir. Sementara syariat itu datang dengan kemudahan dan ringan. Wa yuhmalu alal istihbab, sehingga dibawa kepada makna apa? Istihbab, sunnah. Itu berkataan Ibnu Daqiqil Aid. Qala An-Nawawi rahimahullah berkata, fi taslimi ala man lam ya'rif, memberi salam kepada orang yang tidak diketahui, tidak dikenal, ikhlasul amalillah, maka di situ terdapat keikhlasan dalam beramal kepada Allah. Wasti'malu tawadu, dan menggunakan ketawaduan. Wa ifsa'u salam alladhi huwa syi'aru hadil ummah, dan menebarkan salam merupakan syiar umat ini. Dan selesai. Ibnu Battal berkata rahimahullah fi masyru'iyyati salam, tentang disyariatkannya salam kepada orang yang tidak dikenal, istiftahul mukhatabati litaknisi, dalam rangka membuka pembicaraan dan untuk mengakrabinya. Liyakunal mu'minuna kulluhum ikhwah, agar kaum mukminin semuanya bersaudara ya. Kalau ada kawan nggak ada kawannya, diem di satu tempat, kita deketi, kita ajak ngobrol.
karena semua mukmin adalah bersaudara dan itu pahalanya besar ya. Wala yastawhishu ahadun min ahadin, maka jangan sampai seseorang merasa merasa tidak bersahabat gitu dari seseorang yang lain, merasa terasing dari saudaranya yang lain, dari kawannya sama muslim. Ini tidak boleh. Wa taqaddamal kalamu ala silatil arhami mustaufan, dan telah berlalu pembicaraan tentang menyambung rahim secara lengkap. Wa ala it'ami ta'am, dan memberi makan. Wa yashmalu man yajibu alaihi infaku, dan mencakup orang yang wajib atasnya infak. Wa yalzamuhu itlaq it'amuhu, dan konsekuensinya adalah memberi makannya. Walau urfan aw adatan, meskipun adatnya, seperti sedekah kepada peminta-minta, meminta makanan dan yang lainnya. Wal amru mahmulun ala fi'li ma huwa aula. Jadi perkaranya adalah dibawa kepada melakukan sesuatu yang lebih utama min tarkihi, daripada meninggalkannya. Liyashmal wajib wal mandub, sehingga mencakup yang wajib dan sunnah. Wal amru bi salatil lail fi qaulihi, perintah untuk salat malam pada sabda Nabi wasallu bil laili, qad warada tafsiruhu bi salatil isya. Ada juga yang menafsirkan maksudnya adalah salat isya. Tapi salat isya orang belum pada tidur ya. Wasallu bil laili wa nasu niyam, manusia tidur. Salat isya belum tidur ya. Wal muradu bin nasi al yahud wa nasara, yang dimaksud manusia di sini orang Yahud dan Nasara. Salatlah isya di saat Yahud dan Nasara tidur. Udah tidur? Mungkin dulu ya, sekarang enggak. Sekarang belum pada tidur orang, waktu isya kok tidur, belum ada. Orang rata-rata tidur jam 3 malam ya kan, sampai jam 9 pagi. Itu orang Yahudi dan Nasara begitu gayanya. Orang Islam ikut-ikutan. Wa yuhtamalu annahu urida dzalika wa ma yashmalu nafilatal lail. Dan ada kemungkinan dia dimaksudkan itu dan apa yang mencakupnya berupa apa? Salat malam. Ya, termasuk salat malam, karena salat di saat orang tidur itu salat malam, salat sunnah malam, tahajud. Wa qaluhu tadkhulul jannata bisalam, ikhbarun, ini berita, bi anna hadil af'al, bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah diantara sebab masuknya surga. Wa kanahu bisababiha yahsulu li fa'iliha at-taufiq, seakan-akan disebabkan olehnya dihasilkan bagi pelakunya taufik. Wa tajannubu ma yubikuha, dan menjauhi apa yang membinasakannya, minal a'mali, dari amal-amal, wa husulul khatimati shalihah, dan dihasilkannya apa? Penutupan yang baik. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggak ada. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.